Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas segala kemudahan, kenikmatan, kesehatan yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya bisa membersamai Bapak Ibu semua untuk mempresentasikan tentang investasi bodong. Dan saya juga ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Catur Anggono Putro. Saya salah satu Certified Consultant of Gold dari LA Gold. Kita langsung mulai aja ya Bapak Ibu agar waktu bisa lebih efektif dan efisien. Baik, bicara tentang investasi bodong ini tentunya bukan hal baru ya buat kita semua. Karena dari dulu sampai hari ini masih banyak sekali kejadian-kejadian yang investasi bodong di masyarakat ya. Mulai dari metode atau modus yang paling sederhana sampai mungkin hari ini modus-modusnya akan lebih canggih karena pengaruh dari kemajuan dari teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat pola-pola baru dari investasi bodong. Nah, sebenarnya kenapa sih atau masyarakat kita atau kita bisa terjebak dalam investasi bodong? Yang pertama tentunya karena ketidakpahaman ya. Karena banyak kan masyarakat itu mindsetnya mau hasil yang instan ya, hasil yang besar, instan, sehingga mudah sekali tergoda pada investasi-investasi yang menjanjikan hasil besar. Nah, ini sebenarnya tantangan buat kita semua, bagaimana kita mengedukasi atau meningkatkan level literasi masyarakat Indonesia khususnya dalam pengetahuan tentang investasi. Kemudian yang kedua, itu juga karena belum paham sebenarnya ciri-ciri atau bagaimana sih kita bisa membedakan antara investasi yang benar dan investasi yang bodong. Itu juga perlu edukasi dan perlu sosialisasi agar masyarakat bisa terhindar ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat juga belum tahu bahwa instrumen untuk investasi itu sebenarnya banyak sekali yang aman ya dan mudah sekarang bahkan ya, karena memang pengaruh perkembangan teknologi itu benar-benar membawa dampak terhadap teknis dari bagaimana berinvestasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir, selain ketiga alasan tadi, juga karena masyarakat juga belum paham tentang investasi emas. Karena ini sebenarnya kenapa ini saya masukkan sebagai alasan, karena kalau masyarakat mungkin tahu dan paham investasi emas, mungkin akan lebih cenderung memilih instrumen ini karena memang ini instrumen yang paling kuno dan paling lama sejak dulu kala. Nah, dalam presentasi pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang nanti akan bisa Bapak Ibu dapatkan setelah menyimak materi dari presentasi saya ini. Yaitu yang pertama, kita akan memahami dulu ya. Bapak Ibu akan nanti lebih paham tentang pola investasi yang benar secara umum ya. Kemudian yang kedua juga, kita juga akan mampu mengenali ciri-ciri investasi bodong dan bagaimana cara kita menghindarinya. Kemudian yang ketiga, saya juga Anda Bapak Ibu juga akan mendapatkan pemahaman tentang investasi yang aman khususnya untuk investasi emas ya. Karena memang ini sebenarnya pilihan terbaik untuk orang-orang yang baru mulai berinvestasi. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ke belakang. Ada 3 bahasan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Yang pertama adalah tentang gambaran umum tentang investasi ya. Ini sebagai pondasi saja kepada Bapak Ibu agar tidak mudah terjerat dengan investasi bodong. Itu memang paling tidak harus paham tentang investasi secara umum. Kemudian yang kedua, saya akan coba bahas secara lebih spesifik tentang investasi bodongnya. Dan pada bahasan terakhir, saya akan menyampaikan bagaimana kita cara menghindari investasi bodong itu sendiri. Dan tentunya juga bagaimana kita memilih solusi investasi yang aman buat kita semua. Baik, kita masuk di bagian pertama ya, tentang gambaran umum tentang investasi. Sebelumnya kita akan mereview lagi ya tentang pengertian investasi. Sebenarnya dari para ahli itu banyak sekali pengertian-pengertian tentang investasi, tapi saya coba ambil yang paling sederhana di sini, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan investasi itu adalah penempatan atau pengeluaran sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datangnya. Jadi poinnya adalah yang namanya investasi itu adalah tujuannya untuk mendapatkan nilai di masa mendatang. Artinya ada jangka waktu yang harus dilalui ya, sampai kita mendapatkan value dari investasi itu sendiri. Kemudian
pada secara umum investasi itu terbagi menjadi dua, yaitu investasi pada aset real yang nyata seperti tanah, emas, mesin, dan lain-lain kalau di perusahaannya. Kemudian juga ada investasi pada aset finansial, yaitu atau financial assets seperti saham, obligasi, dan lain-lainnya. Setelah tadi kita tahu tentang pengertian investasi dan jenis investasi secara garis besar, kita juga perlu tahu tentang instrumen investasi. Nah, instrumen investasi itu ada berbagai macam, Bapak Ibu. Yang pertama di sini ya seperti yang bisa dilihat di gambar ya, ada investasi berupa saham. Jadi ini merupakan surat berharga bukti kepemilikan sebuah perusahaan ya. Biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan TBK bisa kita membeli sahamnya, dan modal minimalnya adalah mulai dari 100.000 udah bisa beli saham. Tinggal nanti berapa lembarnya ya. Kemudian deposito itu juga pasti tidak asing buat Bapak Ibu karena ini udah menjadi salah satu produk perbankan yang cukup lama. Produk perbankan ini mirip dengan tabungan tapi memang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dengan persyaratan yang lebih khusus ya. Jadi kita tidak boleh mengambil dalam jangka waktu tertentu, ada aturan mainnya, dan biasanya untuk nilai investasinya atau modal minimalnya itu bisa sekitar sekian juta ya, karena ada tergantung dari bank masing-masing. Kemudian juga yang tidak kalah populer instrumen investasi berikutnya adalah properti. Nah, properti ini tentunya zaman dulu kita juga sudah ini ya sering mendengar ya bahwa properti adalah investasi yang paling baik untuk menjaga nilai investasinya. Nah, ini biasanya tapi memerlukan modal yang cukup besar Bapak Ibu, karena minimal kita punya harus, kalau zaman sekarang mungkin 300 jutaan itu dapat rumah-rumah komersial yang mungkin standar ya, itu minimal kalau kita mau main di properti. Kemudian untuk reksadana itu sebenarnya pengelolaan secara profesional sih oleh manajer investasi. Jadi biasanya perusahaan nanti punya instrumen investasi namanya reksadana, dan itu kita bisa membelinya. Biasanya modalnya juga nggak terlalu mahal kan, bahkan sekarang bisa online ya dibeli reksadana, itu minimal 100.000. Itu juga akan diinvestasikan dalam berbagai macam tools investasi lainnya. Kemudian obligasi. Nah, ini investasi yang mungkin paling mahal ya. Obligasi ini semacam surat berharga tanda pernyataan utang dari dari penerbit kepada pembeli yang disertai janji untuk membayarkan kembali pokok uang beserta bunganya ya pada waktu tertentu. Ini biasanya minimal 1 miliar baru kita bisa memiliki menggunakan instrumen obligasi ini. Dan yang terakhir yang paling kuno investasi cara investasi adalah dengan emas ya. Instrumen ini adalah instrumen investasi yang paling tua di dunia dan dilakukan dengan cara membeli emas baik fisik ya, secara fisik untuk kemudian disimpan dan dijual kembali ketika harganya naik atau pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sekarang investasi emas fisik ini juga jauh lebih mudah karena banyak kalau zaman dulu mungkin produk emas itu khususnya emas murni ya dalam hal ini ya, itu dimonopoli oleh perusahaan BUMN Antam dalam hal ini yang memang produk-produknya cukup mahal ya, mungkin paling kecil 1 gram atau setengah gram, mungkin itu juga baru belakangan mungkin setengah gram. Tapi sekarang memang banyak sekali produk-produk logam mulia atau emas murni yang gramasinya lebih kecil, sehingga minimal modal untuk berinvestasi di emas ini sangat variatif, mau bisa mulai juga dari 100 ribuan. Baik, setelah tadi kita mengetahui pengertian investasi, kemudian juga jenis-jenis investasi secara umum dan instrumennya, sekarang kita bahas tentang tujuan investasi. Seseorang berinvestasi itu sebenarnya tujuannya apa saja sih? Yang pertama adalah untuk mengembangkan dana yang pastinya ya, dan yang dimiliki atau untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Di sini yang paling perlu kita perhatikan bahwa investasi ini sifatnya menengah sampai jangka panjang ya, karena ada kata-kata masa depan inilah yang menunjukkan bahwa investasi itu tidak bisa instan. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan. Pasti dengan seseorang mengorbankan sebagian pengeluarannya hari ini untuk diinvestasikan, tentunya punya harapan besar ke depan akan mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik dari sekarang. Kemudian yang ketiga, tentunya dengan investasi kita semua berharap kita mampu mengurangi tekanan inflasi ya, karena inflasi ini kan sesuatu yang pasti ya Bapak Ibu ya, yang mana rate-nya kalau pada kondisi normal itu di 5-8%, tapi untuk situasi pandemi ini mungkin agak sedikit menurun
karena tekanan global itu bisa sekitar 3%. Dan yang terakhir, tujuan orang berinvestasi juga untuk menghemat pajak ya, kalau dilihat dari sisi pajak. Nah, sekarang kita lihat pada slide ini tentang pola dasar investasi. Sebenarnya banyak masyarakat yang terjebak dengan investasi bodong itu karena memang tidak memahami bahwa investasi ini punya pola ya sebenarnya ya. Yaitu biasanya pemetaannya antara return sama risk-nya. Jadi maksudnya apa? Tingkat pengembangannya sama risikonya yang dimiliki dari setiap produk atau portofolio dari investasi. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu bahwa ternyata polanya itu linear ya. Jadi kalau risikonya rendah, hasilnya juga akan cenderung rendah. Begitupun kalau risikonya tinggi, hasilnya juga akan cenderung tinggi. Nah, ini yang sebenarnya sangat mudah kita jadikan pegangan pada saat kita ditaruh investasi, terutama investasi-investasi mencurigakan, karena biasanya kalau investasi bodong itu menawarkan hal-hal yang tidak logik atau tidak logis berdasarkan pola investasi ini. Biasanya mereka menawarkan low risk tapi high return. Itu sesuatu yang hampir tidak mungkin dalam dunia investasi, karena memang investasi ini adalah sesuatu yang terencana ya, dan terencananya. Jadi kalau yang sifatnya keluar dari pola ini, kita harus curiga apakah investasi ini benar atau tidak. Mudah-mudahan dengan memahami pola ini Bapak Ibu punya pegangan ya pada saat ditawarin investasi-investasi yang belum tentu atau belum jelas kredibilitasnya. Nah, untuk lebih menjelaskan dari pola tadi, kita lihat di sini ya, komparasi beberapa produk investasi yang coba saya tampilkan dalam sebuah tabel. Jadi ini ada produk investasi itu ada tabungan, ori, reksadana dan lainnya sampai emas. Nah, kita lihat di sini saya coba petakan seperti misalkan tabungan dan deposito. Ini risikonya pasti rendah ya. Karena kan tidak tidak ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya berdampak atau menimbulkan risiko tinggi. Tapi tentunya karena risikonya rendah, potensi pengembangannya atau returnnya juga rendah gitu loh. Dan untuk tabungan, deposito dan lain-lain ini biasanya jangka pendek ya, bisa di bawah 1 tahun. Begitupun dengan produk-produk yang berbasis paper atau paper base seperti reksadana, ori dan lain-lain, semuanya saham itu juga rata-rata adalah kita lihat antara risiko dan returnnya selalu linear ya. Misalnya kita ambil tentang saham atau reksadana. Saham ini secara risiko dia pasti tinggi karena kan menyangkut operasional yang complicated ya. Tapi dia juga punya high return karena apa? Memang sifat aktivitas investasinya bersifat masif ya, besar ya, sehingga akan menimbulkan potensi return yang tinggi. Nah, seperti ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu, jangan sampai kita dimainin antara kebanyakan kalau investasi bodong memainkan seolah-olah risiko rendah bisa menghasilkan return yang tinggi. Itu impossible ya. Jadi kita harus punya pola pikir investasi yang clear berdasarkan dengan pola-pola yang selama ini memang sudah terbukti. Kemudian seperti emas ini sebenarnya menariknya dia di tengah-tengah nih, antara yang risiko rendah dengan risiko tinggi. Begitu juga dengan potensinya juga berada di tengah-tengah. Ini menarik ya, salah satu karakter dari investasi emas ini. Baik, tadi setelah kita sedikit memahami gambaran umum tentang investasi dan pola-polanya, kita sekarang masuk di bagian kedua tentang investasi bodong itu sendiri. Nah, investasi bodong itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Investasi bodong itu sebenarnya modus penipuan ya. Jadi artinya suatu penipuan yang berkedok investasi, cuma mereka menggunakan investasi sebagai kedoknya, tapi tujuannya tetap sama dengan penipu-penipu yang lainnya untuk menipu calon nasabah atau yang ditargetin sama dia. Nah, saya punya data menarik di infografik dari yang saya ambil dari bisnis.com bahwa ternyata perkiraan kerugian akibat dari investasi bodong ini luar biasa ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini perkiraan total kerugian dalam periode 2008 sampai 2018 itu berkisar 88,8 triliun. Angka ini merupakan kerugian tidak dapat dilindungi oleh aset yang disita dalam rangka pengembalian dan pemasaran. Jadi ini benar-benar loss ya, kerugian yang benar-benar tidak bisa digantikan dengan aset-aset yang diambil atau untuk pengganti dana masyarakat. Karena memang investasi bodong ini sifatnya biasanya masif ya Bapak Ibu ya, menggalang dana-dana publik terutama masyarakat
tapi dengan cara-cara yang memang tidak sesuai prosedur-prosedur pada investasi yang umumnya. Dari 88 triliun itu kita bisa lihat misalkan kasusnya ada beberapa kasus yang cukup menonjol. Yang pertama tentang Pandawa Group, yang nilai kerugiannya hampir 3,8. Jadi kalau Pandawa Group ini investasinya dengan potensi returnnya itu menjanjikan sebesar 10% ya per bulan, Bapak Ibu. Bayangin, dan ini korbannya hampir 550.000 orang. Kemudian juga yang kemarin sempat kita dengar hits tentang kasus travel umroh. Nah ini ya salah satu modus juga bahwa para penipu ini menggunakan kedok-kedok kegiatan keagamaan seperti umroh sebagai jalan atau sebagai meng-create satu modus investasi bodong. Nah ini kerugiannya juga lumayan fantastis, hampir 3M lebih sedikit. Nah di sini biasanya modusnya dengan cara berupa tabungan umroh ya Bapak. Mereka menggalang umroh oleh travel agent, kemudian korban diberikan janji-janji misalkan daftar 4 gratis 1 atau harganya jauh di bawah harga normal pada umumnya. Nah ini juga biasanya mereka menggunakan skema-skema Ponzi ya, skema Ponzi, dan jumlah korbannya pun juga fantastis, sampai 165.000 orang. Contohnya yang mungkin terakhir kita dengar tentang First Travel ya, atau Abu Tours yang cukup boom ya pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian, nah ini yang ketiga ini agak menarik, PT Cakra Buana Sukses Indonesia. Ini juga salah satu investasi ilegal yang nilai kerugiannya mencapai 1,6 triliun. Ini investasinya ini berkedok emas ya, dengan menjanjikan returnnya fix ya. Jadi return fix emas kalau beli emas atau investasi emas di PT ini dijanjikan 5% per bulan. Bayangin, gimana nggak ngiler ya kita kalau 5% per bulan, berarti kalau setahun bisa dapat 60%. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat tidak masuk akal untuk emas ya. Dan korbannya pun cukup banyak, 170.000 orang. Jadi salah satu yang kemarin sempat saya baca juga, mereka menggunakan tokoh-tokoh agama ya, atau tokoh-tokoh publik untuk menggait nasabah ya. Kemudian yang nggak kalah tenannya juga Dream for Freedom atau D4F ini juga kerugiannya gede, 3,5 triliun. Ini jadi peserta mendapatkan keuntungannya itu tetap ya dalam periode tertentu, jadi dijanjiin fix return, dan keuntungannya bertambah kalau merekrut orang ya, merekrut anggota baru. Jadi ini mirip seperti multi level recruiting ya. Jadi merekrut orang, nanti sistemnya kayak MLM, tapi ini lebih ke sepertinya tidak ada produknya ya. Kemudian, nah kita lihat dari data 2017 sampai 2019 itu kategori-kategori apa saja sih yang biasanya menjadi model-model investasi bodong. Itu kalau dari tahun 2017 itu 30 kasus itu tentang investasi uang, kemudian 7 tentang cryptocurrency, kemudian juga yang ada 7 investasi forex, dan lain-lainnya 36. Jadi totalnya di 2017 itu ada sekitar 66 ditambah 14 80 kasus ya. Kemudian di 2018 juga sama, lumayan banyak, bahkan sangat meningkat karena adanya teknologi. Techfin itu teknologi finansial ya, atau kalau bahasa Inggrisnya itu fintech ya, financial technologies. Begitu marak di 2018 sehingga juga marak juga untuk kasus-kasus investasi bodongnya, itu mencapai 400-an kasus. Cryptocurrency masih ada 9. Jadi cryptocurrency ini semacam mata uang digital ya Bapak Ibu ya, biasanya untuk transaksi online digital. Ini juga banyak sekali terjadi kasus-kasus investasi bodong yang menggunakan cryptocurrency. Kemudian 2009 itu data sampai Maret aja itu sudah yang ditangani oleh JK ya, ini datanya ya, itu sudah mencapai yang untuk Techfin hampir 400, kemudian juga lainnya 7, investasi uang 4, cryptocurrency 4, investasi forex atau trading itu 14. Jadi di sini kita lihat bahwa polanya mulai 2018 mulai bergeser ya. Modus-modus investasi bodong itu lebih banyak menggunakan teknologi finansial. Ya, jadi kita harus hati-hati kalau banyak aplikasi yang bisa kita download untuk berinvestasi, itu juga harus tetap waspada ya, karena memang trendingnya itu mengarah ke techfin atau fintech. Nah, ini contoh dari kasus investasi bodong yang menggunakan emas ya, investasi emas. PT Cakra Buana Sukses Indonesia atau CS ini
Kasusnya ini kalau nggak salah 2016 ya, akhir 2016 ini. Di sini kita lihat ya, dari skema ini kita bisa lihat apa yang mencurigakan. Yang pertama, kalau kita langsung bisa lihat konsorsium mendulang emas menjanjikan fix returnnya 5% per bulan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal ya, karena emas tidak setinggi itu pertumbuhan nilai per bulan, aset per bulannya. Kemudian jadi modusnya mereka menjual emas dengan menjanjikan ini ya, 5% tadi. Kemudian juga kalaupun nanti di buyback, dia menawarkan lagi untuk menjual emas. Kemudian juga setelah itu membujuk si nasabahnya untuk menjadi anggota, kalau di sini kalau salah BMT atau semacam koperasi. Nah, ini juga agak hati-hati ya, karena yang saya baca itu CSI ini salah satunya menggunakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ya. Ada dua koperasi dimanfaatkan. Jadi kalau menurut beberapa berita yang saya baca, memang modusnya mereka sebenarnya memanfaatkan koperasi syariah simpan pinjam tadi ya, dan pembiayaan tadi, tapi menggunakannya sebagai untuk operasi yang modelnya mirip-mirip perbankan. Jadi bukan prinsip korporasi. Jadi dia memanfaatkan entitas koperasi, tapi secara operasionalnya dia tidak pakai prinsip koperasi, tapi prinsip perbankan. Sehingga ini menyalahi aturan dan berpotensi untuk menipu kerugian ya, karena apalagi kalau kita lihat returnnya dijanjikan sangat tinggi sekali. Nah, ini juga kita perlu harus waspada bagi hasil yang ditawarkan di keanggotaannya dia. Jadi selain dia bisa investasi emas, juga keanggotaan dari dia ini cukup tinggi juga, 1-1,5% yang dijanjikan. Nah, sekarang kita masuk ya, bagaimana kita mengenali ciri-ciri investasi bodong. Sebenarnya dari tadi beberapa slide sebelumnya, Bapak Ibu bisa menyimpulkan ya, bahwa sangat sederhana sebenarnya kalau kita punya mindset yang benar, akan lebih mudah kita dalam mengenali ciri-ciri investasi bodong. Tapi kita lebih detailing ya. Yang pertama, pasti ya, investasi bodong itu pasti akan menawarkan imbal hasil yang tinggi atau return yang tinggi dengan risiko yang kecil. Yang tadi Bapak Ibu harus ingat ya, tentang pola investasi tidak mungkin berbanding terbalik, pasti selalu linear. Kalau hasilnya tinggi, ya risikonya pasti tinggi. Kalau hasilnya rendah, risiko rendah. Itu baru benar. Kemudian yang kedua, biasanya nih kalau investasi bodong itu selalu agresif dia. Pendekatan ke kitanya, approach-nya itu agresif, mendesak untuk segera bergabung ya. Ini juga salah satu ciri yang Bapak Ibu perlu waspadai kalau ada penawaran investasi yang sifatnya ngotot ya, untuk mengajak kita cepat-cepat bergabung. Kemudian yang ketiga adalah informasi dibatasi. Biasanya dia produknya kurang informatif, dia hanya menawarkan ini ada secara garis besar ini. Tapi biasanya kalau kita tanyakan lebih detail dari penjelasan produk investasinya atau perusahaan, mereka tidak akan membuka informasi yang banyak gitu ya, hanya sedikit-sedikit yang terbatas, yang biasanya mereka ngambil poin-poin pentingnya yang aman ya. Kemudian juga rekam jejaknya fiktif. Nah, ini juga biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi bodong ini ada perusahaan-perusahaan yang baru biasanya, yang memang jejak rekamnya memang tidak bisa dideteksi atau fiktif. Kalaupun mereka mengklaim berdiri sejak tahun sekian, itu biasanya klaim yang fiktif ya. Bapak Ibu harus hati-hati, benar-benar cek dan dicek datanya. Kemudian yang kelima, legalitasnya juga nggak jelas. Ini biasanya tak menabrak regulasi-regulasi yang kayak tadi contohnya di Cakrabuana tadi, yang CSI tadi. Kasusnya kan dia sebenarnya konsep awalnya kan memanfaatkan koperasi syariah simpan pinjam dan pembiayaan, tapi dalam pelaksanaannya dia menggunakan prinsip-prinsip bukan prinsip koperasi, melainkan prinsip perbankan. Itu tentu saja ada modus-modus yang salah, biasanya seperti itu, ada yang tidak bersesuaian. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang bisa kita lihat adalah hati-hati kalau kita ditawar investasi yang lebih banyak ngomongin testimoni tentang testimoni bahwa ini digunakan oleh tokoh-tokoh masyarakat tertentu atau public figure yang tujuannya untuk meyakinkan kita bahwa ini investasi benar, tapi tanpa data yang jelas ya, biasanya hanya testimoni saja. Nah, ini juga yang perlu Bapak Ibu ketahui secara garis besar aja, bahwa skema-skema yang biasa digunakan pada investasi bodong itu ada dua ya. Biasanya mereka ada beberapa skema sebenarnya, ada skema piramida, skema Ponzi, kemudian juga money game. Ini masing-masing punya ciri-cirinya ya, tapi kalau yang mirip itu piramida dan Ponzi ini sebenarnya agak mirip, berbasis multi level recruiting. Tapi bedanya kalau yang piramida ini biasanya ada produknya, walaupun itu cuma hanya sekedar kamuflase. Sementara kalau Ponzi itu
nggak jelas, nggak ada produknya. Pokoknya investasi segini dapat segini, kamu kalau berputar lagi dapat segini. Jadi memang investasi bodong itu memanfaatkan sekali ya salah satu sifat buruk manusia bahwa pengen segala sesuatunya instan, cepat dan enak. Duduk manis tapi dapat hasil banyak. Makanya kita harus hati-hati ketika kita menghadapi tawaran-tawaran investasi yang menggunakan skema-skema seperti ini. Baik, setelah tadi kita mengetahui investasi secara umum, kemudian juga investasi bodong dengan ciri-cirinya dan skema-skemanya, kita sekarang masuk ke bagian ketiga ya, atau bagian terakhir dari presentasi saya pada hari ini tentang cara menghindari investasi bodong, serta bagaimana cara kita menjadikan investasi Mazmur itu sebagai solusi dalam berinvestasi yang aman. Nah, kita masuk ke yang cara menghindari investasi bodong. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mendengarkan slide saya dari awal tadi, sebenarnya sudah banyak saya kasih clue-cluenya ya cara menghindari investasi bodong itu. Tapi biar lebih sistematis dan lebih terinstill, kita lihat ya. Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan selalu ada teliti atau lakukan riset sederhana terhadap setiap investasi yang kita tawarkan, atau kita sebelum melakukan investasi pastikan kita melakukan riset ringan ya. Ini R&D style banget ya, karena memang ternyata R&D style ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua dalam segala aspek kita, termasuk ketika kita mau berinvestasi kita juga harus melakukan riset ringan. Hari ini kan sebegitu banyak ya informasi-informasi digital yang bisa kita dapatkan, walaupun memang tidak semua informasi digital itu benar, tapi setidaknya kita punya gambaran-gambaran, punya data-data yang nanti bisa kita pilih dan pilah mana yang memang data-datanya akurat atau sumbernya jelas. Kita bisa manfaatkan sebagai dasar dari riset kita terhadap investasi yang akan kita ambil. Kemudian yang paling sederhana dan manusiawi banget, kita harus berpikir logis ya, dan berpegang teguh pada pola dasar investasi tadi ya, bahwa investasi itu tidak mungkin menggunakan modelnya antara return dan risknya itu berbanding terbalik. Pasti kalau berbanding terbalik itu kita patut curiga, terutama berbanding terbaliknya dengan posisi bahwa returnnya gede, resikonya rendah, itu hampir tidak mungkin. Jadi memang kita harus selalu ingat bahwa pola investasi itu selalu linear ya. Kalau misalkan resikonya rendah ya hasilnya pasti juga rendah, resikonya tinggi hasilnya juga tinggi, resikonya sedang hasilnya juga akan sedang-sedang saja. Jadi itu yang memang sebenarnya sederhana, sangat manusiawi ya, kita bisa berpikir logis dan berpegang teguh pada pola dasar investasi yang sudah terbukti. Kemudian yang ketiga, jangan mudah percaya hasil bombastis yang ditawarkan. Ini juga kadang-kadang nafsu ya, ketika kita mendengar wah hasil investasi segini-segini, kita akan tidak berpikir panjang, kita langsung oke, karena apalagi kalau pada saat ditawarkan itu kita punya keinginan sesuatu ya, itu bahaya tuh. Biasanya orang akan lebih mudah terperdaya kalau pada saat penawar butuh, misalnya saya pengen banget beli motor baru misalkan, tapi belum terlaksana nih karena saya nggak mau utang, nggak mau kredit, saya maunya cash. Begitu ditawarkan ini dalam sekian bulan kamu bisa dapat sekian-sekian, saya jadi lebih gampang menerima nih, karena di bawah sadar saya lagi butuh duit gitu loh untuk membeli motor tadi. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau sedang punya keinginan yang tertunda dan menerima tawaran investasi dengan hasil bombastis, cepat-cepat pergi atau menghindar ya, agar tidak terjerat di investasi bodong. Kemudian yang keempat, pastikan cek legalitasnya ya, dan konfirmasi ke beberapa web lembaga pengawas seperti misalkan OJK ya, kalau untuk lembaga keuangan atau non-bank atau lembaga keuangan biasanya di OJK, dan mereka juga punya bisa dicek di websitenya OJK, itu ada sikapeuangmu.ojk.go.id. Di situ ada alat ya, jadi ada portalnya, disediakan listing yang berisi investasi atau perusahaan-perusahaan yang perlu diwaspadai atau perlu dicurigai, namanya negative listing ya. Negative listing dari ini bisa Bapak akses di alamat ini ya. Kemudian yang kelima, juga pastikan pilih investasinya sudah teruji, dan kalau saya cenderung memilih aset yang nyata ya, karena itu bisa kita pegang, kita bisa kendalikan, walaupun nanti tergantung asetnya lagi apakah bisa full kita kendalikan atau tidak, tapi setidaknya kalau aset nyata akan lebih aman dari resiko kehilangan permanen. Jadi ini cara-cara untuk kita paling nggak
bisa menghindari investasi bodong yang berkeliaran di sekitar kita ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir, cara yang keenam yaitu selalu berpegang teguh pada rambu-rambu syariah. Nah ini penting ya buat kita selaku kaum muslimin. Biasanya sebenarnya di agama kita itu udah sangat komplit, termasuk dalam investasi atau pengembangan harta itu sangat dibatasi oleh rambu-rambu syariah, yaitu apa aja, jangan mengandung unsur haram, kemudian riba, gharar, maisir, dan yang terakhir syubhat. Jadi ini juga akan menjadi mindset yang berbeda ya kalau misalkan buat Bapak Ibu yang tidak memperhatikan rambu-rambu syariah mungkin akan tabrak semua investasi diambil ya. Tapi kalau kita paling nggak paham bahwa oh ya di agama kita tidak boleh loh investasi yang mengandung unsur-unsur ini, kita itu akan lebih selektif lagi dalam menentukan pilihan investasi kita, termasuk dalam investasi-investasi yang mungkin tidak hanya sekedar bodong tapi juga mengandung unsur-unsur ini, tetap harus kita hindari semaksimal mungkin. Nah sekarang setelah kita tadi udah tahu nih gimana cara menghindari dari investasi-investasi bodong yang berkeliaran di sekitar kita, tentunya ada pertanyaan lain berikutnya ya, setelah kita tidak tergiur oleh investasi bodong, kemudian apa investasi yang aman buat kita yang bisa kita lakukan? Karena kan pada prinsipnya setiap orang itu ingin berinvestasi karena untuk mendapatkan keuntungan di masa depan ya, atau kehidupan yang lebih baik di masa depan. Saya menemukan satu data yang menarik yang saya ambil dari cnbcindonesia.com. Ini tentang perbandingan investasi di masa pandemi antara properti, saham, dan emas. Yuk kita lihat ya. Ini menarik datanya. Grafiknya kita lihat seperti ini tampilannya. Jadi kalau yang sesuai dengan yang saya coloring di fontnya ya. Kalau yang hijau itu untuk grafiknya properti, kita lihat di sini ya. Kemudian saham yang ungu ya. Dan yang emas adalah yang warna emas ya. Ini dari grafiknya ini sebenarnya sudah tampak ya mana yang memang pada saat pandemi naik dengan signifikan ya. Sementara yang lainnya sempat naik tapi ya turun, sempat rebound tapi masih tetap lebih rendah dari titik rekor tertingginya. Nah kita lihat satu-satu. Dari data Bank Indonesia, yakni survei harga properti residensial Bank Indonesia, sebenarnya menjelaskan bahwa kegiatan kenaikan harga properti itu di pasar primer memang mengalami perlambatan ya di masa pandemi ini. Di sini kita lihat bahwa indeks harga properti residensial atau IHPR triwulan 1 2020 itu berarti itu aja baru awal-awal pandemi ya, itu sebesar 1,68% year on year, lebih rendah dibandingkan 1,77 year on year pada triwulan tahun 2019 ya. Jadi perlambatan IHPR ini diperkirakan akan terus berlanjut nih sampai triwulan 2, 3 dan mungkin seterusnya ya. Dengan tumbuh paling sebesar sangat minim. Kalaupun tumbuh pasti di level yang paling rendahnya 1,56%. Nah, bagaimana dengan saham di masa pandemi ini? Saham dari data Bursa Efek Indonesia mencatat bahwa hingga hari Kamis, ini datanya dari 3 September 2020, sudah menguat 11,45% dalam 3 bulan terakhir ya. Jadi setelah sesudah beberapa bulan pandemi cepat menguat di 11. Tapi overall kita lihat, kalau lihat grafiknya secara keseluruhan memang dia masih lebih rendah ya, masih minus itu di 16,56%. Nah bagaimana dengan emas? Nah emas pada di Indonesia sendiri, harga emas itu pada 31 Agustus 2015 di level 577.000 per gram. Sementara pada tanggal yang sama di tahun ini 2020 harganya sudah mencapai 1.030.000 per gram. Artinya sudah melesat 78,51% dalam tempo waktu 5 tahun. Dan kenaikan terbesar terjadi di tahun ini, tahun pandemi, yaitu sebesar 33,51% secara year to date ya. Jadi menarik ya, dari ternyata situasi pandemi ini sangat hikmahnya membukakan mata kita, mata investasi kita, bahwa ternyata ada instrumen-instrumen investasi yang memang tidak tahan terhadap situasi kritis atau situasi tidak normal, tapi ada juga nih instrumen investasi yang ternyata masih tetap survive, bahkan meningkat dengan sangat signifikan pada saat pandemi atau pada saat kondisi-kondisi tidak normal. Jadi
Bapak Ibu bisa menyimpulkan atau kita bisa simpulkan bersama bahwa emas, investasi dengan instrumen emas murni tetap menjadi pilihan terbaik ya Bapak Ibu, untuk investasi yang aman, teruji, kemudian return dan risikonya juga seimbang, realistis, anti inflasi, dan yang penting anti bodong, serta juga salah satu value yang lebih penting lagi bahwa tidak melanggar rambu-rambu dari syariah Islam. Nah, ini sebenarnya reminding aja Bapak Ibu, setelah tadi kita bisa lihat perbandingannya bahwa emas murni adalah investasi terbaik pada saat, khususnya pada saat pandemi ini ya. Saya akan merimain kembali tentang keunggulan emas sebagai solusi investasi ya. Jadi daripada Bapak Ibu berhayal dengan investasi bodong dengan hasil cepat yang tidak logis, mendingan kita pilih investasi yang memang sudah teruji lama, investasi paling tua yang bisa menjadi solusi kalau kita mau berinvestasi, mulai berinvestasi. Nah, keunggulan emas sendiri apa aja Bapak Ibu? Kita lihat. Yang pertama adalah merupakan unsur yang awet dan tidak mudah terkorosi ya. Makanya disebut logam mulia karena dia tidak lekang oleh waktu. Kemudian anti inflasi pasti ya, tahan terhadap inflasi karena memang sudah terbukti dari puluhan tahun return atau perkembangan dari nilai emas itu selalu di atas inflasi. Kemudian juga asetnya nyata, nah ini penting, access freedom, jadi aset freedom, jadi kita bisa mengendalikan benar-benar aset kita yang kita punya, kita pegang, kita simpan sendiri, kita kelola sendiri tanpa tergantung dari pihak eksternal atau pihak lainnya. Kemudian emas batangan juga ya langsung kita pegang ya karena milik kita, itu sebenarnya sama dengan nyata tadi. Kemudian dapat juga mudah dijual atau mudah sangat liquid ya. Kapanpun kita mau jual, kita bisa jual ke toko emas. Kita kalau misalkan kita beli logam mulia, kalau mau dapat harga yang resmi, kita bisa buyback ke toko asal ya, kita membeli. Jadi memang kapanpun kita butuh, kita bisa memanfaatkan aset harga ini, aset kita yang berharga ini dengan cepat ya. Jadi tanpa terhalang oleh prosedur-prosedur birokrasi yang panjang gitu loh. Jadi benar-benar kendali ada di tangan kita. Kemudian bebas pajak pasti, walaupun di beberapa biasanya kita kena pajak pada saat pembelian logam mulia ya di awal, tapi artinya pada saat dia naik dari tahun ke tahun tidak ada beban pajak yang harus kita tanggung ya. Kemudian juga nilainya jarang turun, cenderung naik ya pasti ya, trennya sangat positif karena ini investasi jangka menengah sampai panjang ya, memang kita harus lihat minimal 2 tahun ya, 2 tahun ke atas hampir dipastikan trennya akan meningkat. Dengan beberapa sedikit fluktuasi itu wajar ya. Kemudian juga bersifat universal karena ketika kita memiliki atau membawa logam mulia kita ke negara manapun dan kita jual pasti laku ya, karena memang sifatnya sangat universal. Nah, setelah tadi kita tahu bahwa ternyata investasi yang aman itu adalah dengan logam mulia atau emas murni, sekarang saya ingin memperkenalkan juga kepada Bapak Ibu tentang EOA Gold ya. Saya pribadi mengenal logam mulia itu pada saat dulu bekerja di perusahaan yang memang punya program reward setiap karyawannya, kalau udah 5 tahun diberikan emas 5 gram, logam mulia, kemudian juga 10 tahun dan seterusnya kelipatan 5. Pada saat itu harga emas tentunya sangat tidak terjangkau buat saya karyawan baru ya, yang baru bekerja beberapa awal-awal bekerja setelah fresh graduate, tentunya gajinya masih banyak yang habis untuk konsumsi. Nah, dengan hadirnya EOA Gold ini sebagai solusi investasi emas murni yang aman dan terjangkau dan terpercaya, saya sangat bersyukur karena saya jadi lebih mudah ya untuk berinvestasi logam mulia. Karena apa? Karena memang EOA Gold ini punya beberapa keunggulan dibandingkan dari produk-produk logam mulia yang sebelum-sebelumnya ya. Meskipun yang perlu kita ketahui bahwa EOA Gold ini adalah dikelola atau diproduksinya oleh perusahaan swasta, tapi secara kualitasnya tentu mengikuti standar nasional ya, jadi tidak berbeda dengan logam mulia yang sudah ada sebelumnya. Nah, saya ingin berbagi tentang keunggulan emas di EOA Gold. Apa saja sih Bapak Ibu keunggulan dari EOA Gold ini? Yang pertama, jaminan kualitas ya, dan tersertifikasi kadarnya baik dari suku Findo atau dari Pegadaian, dan terakhir sedang improve untuk SNI, bahkan untuk ISO ya, untuk standar ISO juga, agar memang benar-benar ingin memberikan jaminan kualitas kepada Bapak Ibu semua akan logam mulia EOA Gold ini. Yang kedua, harganya transparan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu bisa cek setiap hari di websitenya ini di eoagold.id.
Jadi harganya transparan, kemudian juga kompetitif. Karena apa? Kalau kita compare terhadap harga produk-produk yang sejenis, itu harganya lebih rendah ya, lebih rendah dengan gramasi yang sama, lebih rendah. Dan yang paling penting juga dari faktor harga ini adalah harganya sudah termasuk wakaf ya. Jadi meskipun sudah masuk wakaf, tapi ternyata membuat harganya tetap kompetitif. Yang itu yang satu nilai plusnya ya. Jadi emas sering kita bilang tuh ini satu-satunya emas yang memang sifatnya dunia akhirat ya. Kemudian varian gramasinya juga sangat terjangkau mulai dari 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, ya bahkan nanti ada varian baru 10. Ini semua sebenarnya kenapa sih Eogul harus membuat produk range yang dari 0,1 sampai 10 gram nantinya? Karena memang ingin salah satu tujuan dari Eogul adalah agar logam mulia atau emas murni ini bisa terjangkau oleh siapa saja. Tidak peduli Anda bekerja sebagai apa, tidak peduli berapa penghasilan Anda, tapi Anda punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan investasi yang aman, teruji untuk masa depan kita semua. Kemudian kemasannya aman, tersegel, dilengkapi hologram dan barcode ya pasti ya. Ini salah satu faktor dalam menjaga, memastikan keaslian dari produk ya. Bahkan sekarang juga lagi improve, mudah-mudahan nanti segera bisa terrealisasi bentuk label yang identitas produk ya. Jadi ID produk itu bisa tertelusuri dari perjalanan produknya dari awal produksi sampai ke konsumen bisa di tracing. Nah, kemudian juga didukung oleh ekosistem yang lengkap ya, karena memang Eogul ini sendiri memang benar-benar visi misinya tinggi untuk peradaban ya. Peradaban umat yang mengembalikan kejayaan umat, sehingga perlu dibuat ekosistem yang lengkap agar saling menopang satu dengan lainnya sehingga menghasilkan satu peradaban yang memang berdaya ya dari ekosistem ini. Ekosistemnya apa aja, dari mulai dari awal klub, kemudian banyak ya teras PPA, kemudian sahabat dapur, banyak sekali nanti dari ekosistem ini tentunya akan menjadi rantai yang saling terkait ya satu dengan yang lain, termasuk dengan bisnis Eogul itu sendiri. Nah, yang terakhir, jaringan outlet dan agen penjualan sangat luas ya Bapak Ibu. Meskipun Eogul ini belum lama, tapi luar biasa pertumbuhannya, networkingnya. Kalau Bapak Ibu cek di websitenya itu sudah ada 78 cabang, 3.220 agen penjualan, 4.979 reseller. Jadi tidak ada alasan lagi ya buat kita Bapak Ibu untuk bilang susah untuk membeli atau berinvestasi emas murni, karena dimanapun Anda berada, Anda tinggal klik di websitenya, cari alamat terdekat, hubungi agennya. Insya Allah pasti akan bisa bergerak atau bisa membeli emas Eogul ini dengan sangat mudah. Nah, ini saya juga tampilkan channel distribusinya ya, jadi Eogul, biar Bapak Ibu juga tahu bahwa ini merupakan rantai distribusi tapi bukan MLM ya Bapak Ibu, karena memang masing-masing sifatnya adalah lepas ya, tidak bergantung pada satu dan yang lainnya ya, tidak seperti pola MLM, biar tidak terjadi salah. Ya, jadi yakinlah Bapak Ibu bahwa PT OA adalah profesional di bidang logam mulia dengan berbagai pengalamannya dan timnya yang handal, yang memiliki sistem terlengkap dan terpercaya ya untuk memberikan sarana investasi emas murni yang lebih aman, terpercaya dan terjangkau, sehingga Bapak Ibu terhindar dari yang namanya investasi bodong yang tidak logis atau yang tidak sesuai dengan rambu-rambu syariah. Dan yang terakhir, marilah kita semua Bapak Ibu untuk memahami tentang investasi ini agar yang benar ya, investasi yang benar agar terhindar dari investasi bodong. Dan setelah tadi saya memaparkan Eogul, jadikan Eogul menjadi solusi dalam berinvestasi emas murni yang aman, terpercaya dan penuh manfaat dunia akhirat. Karena berapapun pendapatan yang kita punya, kita harus mulai ya dari sekarang ya untuk menyisihkan pendapatan kita untuk berinvestasi emas atau nabung emas agar masa depan dan kehidupan kita kelak menjadi lebih baik dan sejahtera. Demikian presentasi dari saya.
Semoga bermanfaat dan bisa menjadi insight-insight positif buat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan dan mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi dan sampai ketemu untuk presentasi-presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.